Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadil hairin wa wasilil munqati'in wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Itu benar. Udah ketemu belum? 37 berarti. Oh, halaman 37. Iya, beda. Kalau kita bahana 35. Itu berapa? 37. Ya. Fotokopian maklum lah. Sama belum, Mak. Dilebihin kertasnya. Udah punya semua? Tadi udah punya bat? Kita punya. Hah? Belum fotokopi? Nggak dilebihin emang? Fotokopinya nggak dilebihin? Ah, iya. Pegang lu pegang. Ya. Ya. Lekarnya masih ada. Banyak lekar. Ya. Udah ketemu ya semua ya. Berarti halaman 37 itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Hadil hairin. Hadi ini bentuk isim fa'il dari hada yahdi, artinya memberi petunjuk. Berarti hadi itu adalah yang memberi petunjuk, gitu ya. Hadil hairin. Hair ini orang-orang yang bingung artinya. Ya. Orang-orang yang tersesat, orang-orang yang bingung, dari kata hara yahiru. Jadi makanya ada muhtar pakai ha kecil, ada mukhtar pakai kho. Kalau muhtar pakai ha kecil itu artinya orang yang bingung, dari kata hara. Hara yahiru. Bingung ya. Wazan ifta'ala jadi ihtara yahtaru. Kalau pakai hak kecil artinya bingung. Kalau pakai kho itu yang terpilih. Ya. Tuh bedanya begitu tuh. Bahasa Arab beda titik antara muhtar pakai ha dengan mukhtar pakai kho ya. Jadi kalau ada orang nama itu sebenarnya bukannya mukhtar ya, maksudnya begitu. Tapi kalau dipakai ha bingung, artinya bingung mulu jadinya. Ya. Jadi hadil hairin, yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang bingung ya, atau orang-orang yang kesasar. Wa wasilil munqati'in. Wasil juga bentuk isim fa'il, kata wasala yasilu. Ya, wa wasili, dan yang menyambungkan, al munqati'in, orang-orang yang terputus. Ya. Maksudnya menyambungkan hubungan kepada Allah. Jadi kita nggak bisa menyambungkan hubungan kepada Allah kecuali Allah yang menyambungkannya. Ya, dengan kita diberikan hidayah, keimanan, itu berarti Allah ingin menyambungkan hubungan antara kita sebagai hamba dengan Allah Ta'ala. Al-munqati'in di sini baik putus hubungan kepada Allah ataupun putus hubungan kepada sesama manusia. Yang bisa menyambungkan, menghubungkan yaitu Allah Ta'ala. Ya, ini sifat-sifat Allah nih ya. Hadi, wasil ya. Ikutin Rabbil alamin, hadil hairin, wa wasilil munqati'in, zat yang menyambungkan, munqati'in, orang-orang yang terputus hubungannya. Ya. Wa bihi nasta'in, dan dengannya, dengan Allah maksudnya, nasta'in, kita minta pertolongan.
Ista'ana yasta'inu, minta pertolongan. Terhadap apa? Ala umurid dunya waddin, atas urusan-urusan agama, urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama ya. Ini orang sering pakai muqaddimah ini nih. Cuman kadang-kadang salah pakai waw dia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala, ngomong gitu tuh. Itu salah tuh ya. Sebab ista'ana itu nyambungnya dengan huruf jar ala. Jadi ista'ana yasta'inu ala gitu. Nasta'in billah ala apa? Ala umuri dunya. Jadi jangan pakai waw alanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala. Oh, itu yang benar gitu. Kadang-kadang Anda suka dengerin tuh orang muqaddimah wa bihi nasta'in wa ala ya. Itu wawunya itu bukan di situ ya nempatinya, tapi wadin di wawunya. Nah, kalau itu pakai wawu baru umuri dunya wadin. Di sini ada nih contohnya, wa bihi nasta'in ala tuh nggak ada wawunya kan? Iya, itu yang benar. Dan dengan Allah Ta'ala gitu, bihi itu ya ke Allah Ta'ala, nasta'in kita minta pertolongan ala terhadap, kalau gitu ya, atau atas perkara-perkara umur, jamak dari amrun, perkara-perkara dunia dan perkara-perkara agama. Jadinya urusan apapun gitu, urusan dunia kayak, urusan agama, urusan akhirat, semua kita minta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala gitu ya. Wa sallallahu wasallama, dan semoga Allah menyampaikan salawat wassalama dan salam sejahteranya. Semoga Allah bersalawat dan mengucapkan salam sejahtera ala sayyidina, atas pemimpin kita, penghulu kita, Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqi, orang yang punya sifat sidik ya. Tuh, sadiq, orang yang benar ya. Al-amini, yang punya sifat amanah, yang jujur. Sadiq benar, amin yang jujur, atau yang bersifat sidik dan bersifat amanah itu. Wa ala alihi, dan atas keluarga beliau ya, atas keluarga Nabi, wa ashabihi, dan para sahabat-sahabat Nabi, wa tabi'in, dan orang-orang yang ikut lahum kepada mereka, nihumnya kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, bi ihsanin, dengan kebaikan, orang-orang yang ikut kepada mereka dengan kebaikan, ila yaumidin, sampai hari kiamat ya. Ini kalimat ihsan bil iman wal amali sholeh ya. Jadi setiap orang mukmin yang dan beramal soleh itu masuk kata-kata tabi'in. Sampai kapan? Ila yaumiddin, sampai hari kiamat ya. Termasuk kita namanya tabi'in nih ya. Emang apa arti tabi'in? Orang-orang yang ikut ya. Jadi ada tabi'in di bawah sahabat, ada tabi'in secara umum. Jadi tabi'in itu ada makna khas, ada makna am. Kalau makna khas itu tabi'in yang hidup di era setelah sahabat ya. Habis sahabat habis, generasi yang seterusnya siapa? Tabi'in ya. Itu namanya makna tabi'in secara khas, khusus. Kalau secara am, yang umum, hatta kita nih semua tabi'in. Emang apa tabi'in? Orang yang ikut artinya. Tapi ngikutnya bi ihsanin ya, menggunakan sifat dengan kebaikan. Maksud ihsan di sini apa? Iman dan amal soleh. Ngikut dalam segi keimanan dan amal soleh kepada Nabi, keluarga Nabi, para sahabat ya, ila yaumidin, sampai hari kiamat itu ya. Jadi setiap manusia yang imannya dan amal solehnya ngikutin Nabi, keluarga Nabi dan para sahabat sampai hari kiamat, mereka masuk ke dalam kategori tabi'in secara makna umum gitu ya. Sama kayak mana sahabat kan, kalau menurut kita mah saya bersahabat sama Habib Farid gitu ya. Apa artinya sahabat? Teman atau kawan gitu ya. Saya berkawan, saya berteman, saya bersahabat. Tapi kalau mana sahabat buat sahabat Nabi, bukan hanya teman,
ya, sahabat Nabi, teman Nabi, itu menurut pandangan kita ya. Sahabat di situ adalah sebuah magom sebenarnya. Magom di atas magom wilayah. Setiap magom di atas magom kewalian itu magom sahabat. Jadi sahabat Nabi bukan temannya Nabi. Ya, tapi apa? Sebuah magom atau kedudukan di atas magom, ya, magom wilayah atau magom kewalian. Itu magom sahabat. Makanya ada definisinya. Ya, kalau sahabat teman maka gak ada definisinya. Sahabat, teman, kawan. Itu menurut versi kita. Tapi sahabat Nabi itu ada apanya? Ada definisinya. Siapa itu? Mahwa sahabah, ya. As-sahabi huwa ya kullu mu'minin. Ya, ijtama'a ma'an nabiyyi ya fahuwa hayyun. Yaitu setiap orang mukmin yang ketemu atau kumpul bersama Nabi ketika Nabi masih hidup, itu namanya sahabat. Ya, jadi yang namanya sahabat itu adalah seorang muslim dan mukmin ketemu sama Nabi gitu ketika beliau hidup. Nah, itu namanya sahabat. Jadi sahabat itu kalau dapat gelar sahabat berarti dia kedudukannya di atas para aulia. Sekalipun sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani, di bawah sahabat dia kedudukannya. Ya. Kan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ditanya tuh. Kan kau ini sebagai apa? Ya, sebagai sultanul aulia, pemimpin wali ya. Yang kata beliau, semua wali sealam jagat raya di bawah telapak kakiku, kata beliau gitu. Karena beliau sultan, jadi setiap ada wali baru mesti dilantik sama beliau. Ya. Jadi Imamul Haddad jelasin tuh, tapi ini kalau nggak salah nanti yang kita baca. Jadi pelantikan wali itu di waktu malam. Makanya waktu malam itu waktu mustajab, diantaranya karena pelantikan setiap ada wali yang baru mau naik magom wilayah mesti dilantik sama siapa? Ya sultannya. Ya, sampai sekarang. Kalaupun secara zahir beliau sudah wafat, beliau tetap megang gelar Sultanul Aulia yang melantik para wali. Tapi ketika ditanya, muliaan mana engkau sama sahabat? Ya, waktu ditanya begitu kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sama yang nanya nih, engkau pernah nggak dengar dulu di zaman Rasulullah waktu beliau masih hidup ada sahabat dari Baduy, dari pedalaman datang ke Madinah, ya, nyeker, ya, orang kampung namanya ya, kampung Blongkotan begitu, ya. Kalau orang kampung doang masih mungkin pakai sendal, pakai baju rapi, ini kampung Blongkotan, datang ke Madinah nyeker, kakinya pada pecah, ya. Begitu sampai ke Madinah, dengar Nabi ada di masjid, langsung ke masjid dia. Sampai di masjid pengen kencing, udah kebelet, masuk ke masjid, nyari pojokan, dia kencing dalam masjid. Ya. Nah, begitu kencing, sahabat yang lain ngeliat, ini siapa nih orang ini? Udah masuk masjid, ya, di depan Nabi, dalam masjid kencing lagi. Ada Sayyidina Umar lagi di situ. Ya tahu sendiri Sayyidina Umar ya, selon orangnya kan. Udah main bangun aja, pengen gamparin nih. Ya. Cuma dia tanam Nabi jangan, biarin dulu ya. Ini orang punya niat tujuan baik. Ya karena mau ketemu aku. Dia udah masuk Islam, cuman dia kangen hidup sama Nabi sampai dari kampungnya itu, dari Baduy, dari pedalaman, jalan kaki ke Madinah pengen ketemu Nabi. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tahu nggak kenal? Udah pernah dengar belum ente cerita itu? Kata yang nanya ya, sama yang nanya nih. Oh pernah ya. Engkau tahu itu debu yang nempel di kaki si Arab Baduy tadi itu lebih mulia dari diriku. Gitu ya. Bukan orangnya dan bukan kakinya, debunya. Debu yang nempel tuh karena dia jalan mau ketemu Nabi ke Madinah, ya itu debu kakinya lebih mulia dari Abdul Qadir Jailani. Loh kenapa? Sebab dia dapat magom sahabat. Dia mukmin, ya, ijtama' ma'an Nabi, kumpul ketemu sama Nabi ketika Nabi masih hidup. Maka dia masuk ke dalam kategori sahabat ya. Jadi sahabat itu adalah sebuah magom ya. Termasuk tabi'in dengan makna khusus tadi tuh, sahabat abis, generasi sahabat abis sudah meninggal semua, generasi setelahnya tabi'in. Itu makna khos ya, juga termasuk sebuah magum yang Nabi bilang ya sebaik-baik kurun adalah zamanku, kemudian zaman setelahku,
kemudian setelahnya lagi. Jadi zaman Nabi dan sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Ya. Itu zaman tabi'in ya, termasuk Imam Syafi'i masuk situ ya. Imam Syafi'i dan di bawahnya bersama murid-muridnya itu masuk kelompok tabi'in. Itu bagian orang-orang yang mulia yang disebut sama Nabi dalam hadisnya. Itu zaman-zaman keemasan, dalam era keemasan Islam tuh ya, 3 era ini yang Nabi bilang ya, atau zaman 100 tahun setelah Nabi wafat gitu ya. Tuh, nah ini kalau yang di sini nih wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin ya. Karena ada bahasa bi ihsan dan ila yaumiddin, ini mengisyaratkan bahwa tabi'innya itu bukan cuma secara khusus tapi secara umum sampai hari kiamat. Pokoknya yang ngikut bi ihsan, apa sih ihsan? Isinya ihsan itu ngikut keimanan, ngikut keislaman dan melakukan amal soleh, ibadah, maka dia termasuk tabi'in sampai hari kiamat. Wa ba'du, dan setelah itu. Nah ini dari mulai basmalah sampai wa ba'du, ini namanya muqaddimah sebutnya, pembukaan. Ini disebut muqaddimah kitab. Jadi muqaddimah itu ada 2, ada muqaddimah kitab, ada muqaddimah ilmu. Kalau kita baca setiap kitab, mau kita berbahasa Arab gundul, mau Arab ada barisnya, mau Arab Melayu, bahkan yang diterjemahkan dalam bahasa yang lain pun, ya selalu pengarang kitab mengawali dengan ini dia nih, basmalah, hamdalah, sholawat, dan salam kepada Nabi, keluarga, dan sahabat itu ya. Nah ini sebab bagian dari perkara sunnah begitu ya. Jadi Nabi mencontohkan ketika Nabi surat menyurat, ketika Nabi khutbah, ketika Nabi ceramah, ketika Nabi ngajar, selalu membuka dengan ini. Disebut muqaddimah kitab. Ya, kalau ditulis dalam kitab berarti ini muqaddimah kitab. Semua pengarang kitab selalu mengawali dengan ini dia, basmalah, hamdalah, sholawat, dan salam kepada Nabi, keluarga, dan para sahabat. Ya coba kita buka kitab yang kita punya di rumah, di awal pasti ada ini semua. Ya. Jadi tidak ada satu pengarang kitab yang langsung menjelaskan isi kitabnya. Pasti dibuka dulu dengan muqaddimah sesuai namanya, pembukaan. Karena ini tertulis di kitab maka disebut muqaddimah kitab. Yang kedua ada muqaddimah ilmu. Muqaddimah ilmu itu nih, ada kitabnya. Al-Mabadil Asyrah. Jadi setiap bidang keilmuan, termasuk kita ngaji apa nih? Ngaji tauhid. Maka ada muqaddimah ya ilmu tauhid yang disebut dengan Al-Mabadil Asyrah. Pokok-pokok 10 dasar tentang setiap keilmuan, fan keilmuan. Ilmu tauhid ada 10 ya, Mabadi Asyrahnya. Ini ada kitabnya nih ya. Nah, kalau yang tadi yang kita baca namanya muqaddimah kitab, ini muqaddimah ilmu, ada 10 macam. Apa itu? Coba kita lihat dalam sini. Nah, ini dibuat nazam oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabban. Beliau membuat nazam tentang Mabadil Asyrah. Apa itu? Mabad itu artinya pokok atau dasar. Asyrah 10. Ya. Jadi 10 pokok atau 10 dasar tentang fan setiap ilmu. Mau ngaji tauhid, mesti tahu dulu muqaddimah ilmunya. Mau ngaji fikih, mau ngaji tasawuf, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Untuk apa ini? Supaya kita tahu itu ilmu arahnya kemana, siapa yang merumuskan, tujuannya apa, hasilnya apa, biar tahu gitu. Ya. Jadi sebelum kita ngaji tentang fan ilmu fikih misalnya, kalau ngaji Mabadil Asyrahnya dulu, maka kita tahu tuh siapa yang menamakan itu ilmu, ya, siapa yang ngasih definisi, kemudian muatan kajiannya apa, sasarannya kemana, nanti hasil ngaji ilmu ini buat apa fungsinya, gitu. Ya, nah ini Mabadil Asyrah ada 10 ya, boleh ditulis supaya kita tahu ya isi daripada dasar ataupun pokok fan setiap ilmu ya.
yang disebut dengan Al-Mabadil Ashrah namanya. Al-Mabadil Ashrah. Ya, nanti kalau ketemu kitabnya boleh nih. Ini yang ngarang Habib Saleh bin Ahmad bin Salim Al-Idrus. Mantunya Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqi Malang. Orang masih ada ini mah, ya, masih ada. Di Malang yang suka ceramah biasanya tuh kalau acara-acara haul di Jawa. Nah, beliau ini termasuk ya ulama yang rajin nulis gini-ginian nih. Anda waktu ke haul di Malang tuh banyak beli kitabnya tuh. Nah, di antaranya nih Al-Mabadil Ashrah. Jadi beliau tulis sebenarnya fan ilmu tauhid. Mabadil Ashrahnya 1 2 3 sampai 10 apa? Kemudian fan ilmu fikih. Mabadil Ashrahnya apa ya? 10 perkara tadi. Nah, ini kita tulis ya, Mabadi Ashrah itu apa aja sih isinya gitu maksudnya ya. Di sini yang pertama disebutin tentang pengertian ilmu. 1, pengertian ilmu. Jadi Al-Mabadil Ashrah yaitu 1 pengertian ilmu dalam kurung ta'rif. Ta'rif atau had. Ya, ta'rif atau had. Nah, kayak kita ngaji fikih misalnya ya, kita ngaji fikih nih, kalau kita fikih yang besar itu biasanya al-fiqhu lughatan al-fahmu gitu ya, itu namanya had atau ta'rif atau pengertiannya. Fikih menurut bahasa adalah paham gitu kan, tuh. Wastilahan dan menurut istilah ini gitu. Ya. Kemudian tauhid. At-tauhid lughatan ya, tauhid itu secara bahasa ya, apa? Ya, menyatukan ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu. Seperti lidih digabungin jadi apa? Jadi sapu. Itu namanya menggabungkan lidih jadi sapu, namanya tauhid. Kerjaannya begitu, mensatukan. Itu secara makna bahasa ya, lughatan. Entar apa? Wastilahan ya. Begini. Jadi setiap ilmu begitu tuh. Ya. Ada makna secara lughatan, wastilahan. Itu. Nah, itu namanya disebutnya apa? Ta'rif atau definisi atau pengertian ilmu ya. Itu 1 tuh. Itu nanti yang membahas adalah tentang Mabadil Ashrah ya. Yang kedua, maudhu. Maudhu ini kalau bahasa kita apa ya? Sasaran. Ya, topik pembahasan gitu dah. Topik pembahasan. Kalau fikih topik pembahasannya apa ya? Ya masalah ibadah berarti gitu ya. Masalah tentang ibadah-ibadah zahir gitu. Kalau tauhid apa ya? Topik pembahasannya ya tentang sifat-sifat Allah, sifat Nabi gitu ya, atau perkara-perkara yang sifatnya ghaib ya, perkara sam'iyat, namanya maudhu disebutnya ya. 2 tuh ya. Jadi yang pertama ayat 1 pengertian atau definisi atau ta'rif tadi. Yang kedua apa? Topik pembahasan namanya maudhu ya. Yang ketiga, nah, di sini samratuhu, buahnya, buah atau hasil itu ilmu ya, buahnya atau hasilnya, buahnya atau hasilnya. Jadi ngaji fikih hasilnya buat apa ya? Ya buat supaya tahu kewajiban ibadah secara benar ya, pelaksanaannya sesuai dengan aturan. Itu buah ngaji fikih, bukan sembarangan ibadah. Sebab ibadah itu bukan semua kita ya, mesti sesuai aturan Allah dan Rasulnya gitu. Kalau ngaji tauhid apa ya buahnya? Ngaji tauhid biar punya ma'rifatullah ya, punya iman yang kuat, punya yakin, punya ma'rifah. Kalau ngaji tasawuf apa ya hasilnya? Ya supaya suci, kita punya batin ya, tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa gitu, supaya hati bersih dari penyakit hati dan supaya dihiasi dengan
akhlak-akhlak yang mulia. Gitu tuh ya. Jadi semua ilmu itu ada buahnya. Ya, ada hasil yang dituju gitu. Itu yang ketiga. Yang keempatnya keutamaan ilmu gitu ya, keutamaannya. Nah, nanti setiap ilmu punya keutamaan masing-masing, punya keunggulan atau kelebihan. Ilmu fikih keunggulannya, kelebihannya ini. Ilmu tauhid keunggulannya ini gitu ya. Jadi semua bidang ilmu agama itu punya keunggulan dan kelebihan masing-masing. Gitu. Namanya wa fadluhu ya. Kemudian yang keberapa itu? Yang kelima sekarang. Wa nisbatuhu, dan hubungannya dengan ilmu yang lain. Ya, hubungan atau keterkaitan dengan ilmu yang lain. Jadi kalau ilmu agama itu satu sama lain saling punya hubungan. Ya, saling memperkuat, ya, saling memiliki keterkaitan. Sebab kita ngaji tauhid doang, enggak ngaji fikih, ya enggak bisa ya. Tauhid doang, fikihnya kagak, lah enggak ibadah ntar. Ibadahnya salah, imannya bagus, bener. Ibadahnya salah, ya kurang, pincang. Atau fikih doang, tauhid kagak, ya ngaco ntar ibadahnya. Ntar tahu-tahu lagi sembahyang malam ada suara ngaku Tuhan, iya percaya dia. Ya, udah ketemu Allah lagi ngomongnya, gitu ya. Ngaji tasawuf aja, enggak ngaji fikih juga salah. Ya, ntar bakal merasa hebat lagi. Ya, ngeliat orang ngaji bab toharoh, ya gini hari masih main air aja, gitu. Ya, kayak gua nih, udah mau jadi wali dikit lagi, gitu lagi. Ya, jadi semua, ya makanya ilmu agama itu saling berkaitan. Ya, seperti mata rantai dia. Ya, saling berkaitan, saling berhubungan satu sama lain. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, sekalipun kita nggak mampu menguasai semua ilmu, tapi yang pokok-pokok, yang dasar-dasar wajib dipelajari. Kenapa? Sebab ilmu agama satu dengan yang lain saling berkaitan, punya nisbah namanya, ya, punya hubungan, punya keterkaitan, ya, namanya nisbah tuh. Nisbah ilmu dengan ilmu yang lain. Yang keenam, ya, pencetusnya atau pelopornya. Pencetus atau pelopor ilmu tersebut. Ilmu tauhid, siapa pencetusnya? Ada. Ilmu fikih, siapa yang mempeloporinya? Gitu ya. Nah, ilmu tauhid itu menurut sebagian para ulama pertama kali yang merumuskan ilmu tauhid adalah siapa? Imam Abu Hanifah, yang dikenal kitabnya namanya Al-Fiqhul Akbar. Ya. Jadi kalau Al-Fiqhul Akbar itu tauhid, kalau Al-Fiqhus Shaghir itu fikih, masalah ibadah. Imam Abu Hanifah pernah menulis tentang Al-Fiqhul Akbar. Ilmu apa itu? Ilmu tauhid. Makanya sebagian para ulama mengatakan beliaulah pencetus atau pelopor utama dalam bidang ilmu tauhid. Ya, sebagian lagi ya yang mengatakan jumhur, mayoritas para ulama mengatakan yang mencetusnya siapa itu? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau ilmu fikih, siapa yang mencetuskan itu? Ilmu fikih, ya ini 4 imam yang udah kita kenal, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Dan semua ilmu ada pencetusnya, termasuk ilmu tasawuf. Siapa itu pencetusnya? Sebagian para ulama mengatakan pencetusnya adalah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya, beliaulah pencetus utama munculnya istilah tasawuf, ya, atau sufi itu. Tuh, jadi kalau ahlu sunnah kita nih, ya, sebenarnya bidang keilmuan kita sangat terjaga gitu. Jadi ada rumus dan kerangka keilmuan yang jelas. Ente mau ngaji apa? Fikih. Nih fikih. Pengertian fikih begini, dibahas dalam Ma'badil Asyrah. Nah, makanya Ma'badil Asyrah ini adalah buat menjaga kerangka dan rumus keilmuan. Fikih, maksudnya ini fikih. Pengertian fikih lughatan wastilahan. Tujuannya kemari, pokok pembahasannya ini, perumusnya ini, hasilnya nanti begini gitu. Ya. Tuh, jadi ahlu sunnah kita nih ngaji serba jelas. Makanya perlu bersanad begitu, ya. Udah dibahas tuh masalah sanad, ya. Kita sering dengar ngaji perlu sanad, itu dia. Karena kerangka keilmuan yang kita miliki harus sesuai gitu.
ya dengan yang di atas kita, ya, dengan guru, ada guru lagi, terus begitu. Ya, karena ilmu ini terjaga dengan rapi dan tertib sampai hari kiamat, nggak bisa dirubah-rubah. Adapun misalnya ada pertambahan, itu sesuai perkembangan zaman, ya. Kalau rumus aslinya mah semua sama. Gitu, ya. Itu apa? Itu pelopornya ya. Ya, nanti dalam ilmu nahwu siapa yang mempeloporinya ya? Ada tuh yang pertama kali merumuskan ilmu nahwu. Siapa namanya? Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali ya. Nah, muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Jadi kalau kita ngaji ilmu hadis, tanya besok, mau besok siapa pelopor ilmu hadis, baik riwayah maupun dirayah. Ya. Nanti anak mau usul nih, kalau kita udah hatam kitab Bahjatun Nufus 1, mungkin kita juga perlu belajar ilmu hadis tentang dirayahnya. Jadi ada ilmu hadis riwayah, ada dirayah. Kalau ilmu hadis riwayah kita ngaji hadis langsung, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari ini. Tapi kalau ilmu dirayah perlu juga memang, ya. Kemudian ilmu rumus hadis ya. Ini hadis sahih, apa pengertian hadis sahih? Ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Perawi itu syarat-syaratnya apa? Yang disebut hadis mutawatir itu apa? Hadis ahad itu apa? Ya, perlu tahu juga, sekalipun enggak secara mendalam, pokok dasar-dasarnya perlu tahu itu. Ya, gitu. Namanya ilmu hadis. Kalau di dalam ilmu fikih mah ada usul fikih, ada fikih. Kalau ngaji babut toharoh, namanya ngaji fikih, ya. Tapi kalau ngaji usul fikih, bongkar masalah hukum-hukum, ya. Kenapa nih sholat jadi wajib, ya gitu. Dibongkarnya mana sholatnya apa, wajib dari kata apa, ya dalilnya mana gitu. Susah dong. Ya ngaji namanya juga kalau belajar masak mah, masak dari awal. Cara masak sayur asem, dari pergi ke pasar beli bahan-bahan sampai ngolah, sampai ngiris-ngiris, sampai nyampurin bumbu segala macam gitu ibaratnya. Jadi semua bidang ilmu ada ilmu hadis, ada ilmu usulul hadis, namanya ilmu dirayah, ya. Ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, termasuk ilmu tafsir, ada usul tafsir. Ya, bagaimana rumus-rumus memahami tentang ilmu tafsir? Ada ilmunya itu. Supaya kita menafsir Al-Quran, nafsirin hadis nggak salah, nafsirin fikih gitu ya. Ya, sekalipun itu memang hukumnya fardu kifayah itu mah. Kalau yang fardu ainnya, ngaji tauhidnya, ngaji fikihnya, ngaji tasawufnya itu fardu ain. Kalau ngaji alatnya, usul fikihnya, usul tafsirnya, usul hadisnya, termasuk usul tauhidnya, itu apa? Fardu kifayah, ya. Jadi kita buat apa ngaji itu? Buat nolongin orang kampung. Ya, orang kampung ini sekarang banyak, jangankan ilmu yang fardu ain. Ya, jangankan yang fardu kifayah, yang fardu ain aja banyak yang mereka nggak belajar. Nggak ngaji tauhid, nggak ngerti sifat 20. Ya, sholat mah sholat, ibadah mah rajin, ngaji fikihnya kagak gitu kan. Padahal ngaji ilmunya itu apa hukumnya? Fardu ain wajib. Apalagi yang fardu kifayah. Makanya fardu kifayah ini satu kampung mesti ada satu orang mah, supaya nggak dosa berjamaah. Jadi gitu, bukan berjamaah sholat doang, dosa juga ada yang berjamaah. Namanya dosa kolektif gitu kan. Yaitu yang ninggalin kewajiban fardu kifayah. Ya Allah, saya pengen ngaji ilmu nahwu, ilmu alat, pengen ngaji usul fikih, pengen ngaji usul tafsir, supaya ada di kampung saya satu orang mah yang belajar ilmu yang hukumnya fardu kifayah, supaya orang kamu nggak dosa gara-gara kita talangin gitu. Jadi kan gitu ya. Kalau fardu kifayah itu kan kalau udah dilaksanakan oleh sekelompok orang atau satu orang, maka yang lain gugur kewajibannya. Begitu ya. Ya Allah, ngaji hadis, ngaji tafsir ini kan fardu kifayah. Kalau nggak ada sama sekali, saya dan orang kampung ini dosa semua. Maka saya yang pasang badan, biar saya ngaji dah, supaya orang kampung nggak kebagian dosanya. Tuh begitu. Makanya orang nggak boleh macam-macam sama ulama, karena ulama sesungguhnya banyak nalangin dosa-dosa mereka. Yang seharusnya orang kampung kena dosa, sama ulama itu ditalangin dosanya, dia yang ngerjain, gitu. Makanya kalau kita kurang ajar sama ulama bisa kualat begitu, ya. Bahkan banyak catatan pahala orang kampung ditransfer sama ulama yang hidup di kampungnya, ya. Dari puasa sunnah tiap hari. Untuk apa? Pahalanya saya mau bagi buat orang kampung saya yang nggak sempat ibadah puasa sunnah.
Kalau malam tahajud, ya untuk apa? Mau saya bagiin pahala sholat sunat tahajud saya buat orang kampung yang kalau malam gak sempat tahajud. Begitu. Dari mana itu taunya? Itu isyarat ketika Nabi korban, Nabi motong 2 ekor kambing. 1 buat keluarganya, 1 buat umatnya yang gak sempat korban. Dari situ diambil kias bahwa setiap ibadah bisa ditalangin dan kita kasih pahalanya buat siapa aja. Gitu, ya kan? Itu Nabi gitu kan? Waktu Nabi hidup, aku pernah korban, kata Nabi, 2 ekor kambing. Yang 1 dibuat aku dan keluargaku, yang 1 buat umatku yang sampai mati nggak mampu korban. Udah ditalangin sama Nabi. Maka kita yang biasa ngaji, niatin begitu. Ya Allah, saya mau ngaji nih, malam Sabtu, minggu keempat, ngaji hadis. Ini ngaji hadis apa hukumnya? Fardu kifayah. Sekampung mah mesti ada 1. Maka ketika kita ngaji, kita bukan cuma dapat pahala, tapi kita sudah nalangin. Seharusnya orang kampung kena dosa sekampung, gara-gara kita ngaji, nggak kena dosa mereka. Gitu. Ya, makanya tuh kalau orang dulu mah, di kampung ada yang mau pesantren. Orang kampung pada gotong royong, ngumpulin duit buat biaya setiap bulannya. Ngaji tong ya, karena ilmu yang dia tuntut di pesantren, itu ada ilmu yang membebaskan orang kampung dari dosa. Makanya kita mah ya ilmu itu kan ada yang hukumnya wajib, fardu ain, fardu kifayah, ada yang sunnah gitu ya. Ada yang bahkan ilmu ada yang haram gitu. Nah, tuh ya, tuh kelebihan-kelebihan ilmu kayak begitu. Jadi kita bersyukur nih ya yang ngaji dari Poncol, ya kan, datang mungkin lagi nalangin dosa orang Poncol. Seharusnya malam ini dapat dosa gara-gara dia ngaji, bebas mereka gitu. Ya kayak begitu tuh ya. Maka kalau ada sekampung nggak ada yang belajar alat sama sekali, ya sekampung dosa. Tuh ya. Makanya mesti ada sekampung mah 1 orang santri yang dikirim ke pesantren. Tapi ini susah ini, yang pengen mondok orang susah. Ya orang kampung semua, ayo kita patungan setiap bulan buat biayain dia. Nanti kalau dia sudah pulang, udah alim, ngajar di kampung kita. Ngajarin anak-anak kita, ngajarin keluarga kita tentang agama. Dan selama di pesantren, dia udah nalangin kita nggak dapat dosa berjamaah, dosa ninggalin ilmu yang hukumnya fardu kifayah, gitu. Ya, tuh para ulama maka jihad ya berjuang dalam ilmu begitu tuh, mikirin umat ya, karena mereka dapat mandat Rasulullah menitipkan umat kepada mereka gitu. Jadi tolong, biar bagaimana umatku tolong selamatin dengan ilmu kalian, dengan ibadah kalian. Termasuk itu kayak Buya Dimyati gitu kan. Tiap hari kan puasa beliau tuh. Kayak muridnya di sekarang. Kayak Munfasir kan itu. Puasa tiap hari. Buat apa Buya tiap hari puasa itu? Ya, iya. Aku udah setahun ini. Puasa yang kemarin setahun. Ya buat aku dan keluarga. Setahun lagi buat santri. Jadi santri ya yang nggak sempat puasa karena ngapalin ilmu, lagi berjuang belajar, udah nggak apa-apa, gue yang talangin, gue yang kasih pahala sunnah puasa. Setahun lagi buat siapa? Buat orang kampung gua. Kasihan orang kampung tuh, kalau pagi pergi ke sawah macul, capek, boro-boro puasa sunnah. Macul juga setengah mati di sawah kerja, biarin dia mah lagi usaha, yang macul, yang dagang, yang usaha segala macam. Puasa sunnahnya gue yang transferin pahalanya, gitu. Ulama begitu kerjaannya. Kalau malam bangun, bayang, buat dia emang minta sorga, minta magum, kagak, ikutin Nabi. Buat apa? Buat umat. Ya Allah, udah banyak pahala nih, sebar buat orang kampung saya, masukin ke rekening pahala mereka, pahala tahajud, pahala sholat sunnah, pahala puasa, pahala sedekah, bahkan begitu. Ya, itu kalau orang udah begitu, baru dia dapat magum wilayah, wali berarti. Ya, tapi kalau doa masih buat kita dewek, belum jadi wali itu mah. Baru jadi wali murid namanya ya. Itu. Kalau wali begitu ya, sifat wali itu katanya kan pemurah dan tidak pemarah gitu, ya. Pemurah itu bukan cuma duit, semua. Ya doa, ya ibadah, ya apalagi ya ilmu, ya mujahadah, pokoknya yang kira-kira manfaat buat umat dikasih semua, gratis, gak usah bayar, bahkan ditungguin. Makanya para aulia sudah berpulang ke rahmatullah, sesungguhnya mereka setiap saat nungguin orang yang mau ziarah sama mereka. Makanya kenapa kita disuruh ziarah sama orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia? Karena hakikatnya mereka lagi nungguin. Mereka udah dapat pemberian dari Allah nih banyak. Gue mau kasih sama orang yang datang, mana ya, nungguin.
Dan modal kita datang bawa dua doang, niat sama husnuzon, udah. Pulang bebawaan banyak kita tuh. Gitu ya. Masya Allah ada yang datang nih girang. Makanya setiap orang yang datang ke Magam Aulia itu sesungguhnya sudah dapat undangan. Datang ya ke tempat gua mau kasih sesuatu nih sama lu, ibaratnya kayak begitu. Ya. Dikasih. Modal kita dua cuman yang penting, pasang niat yang baik dan ada husnuzon billah dan husnuzon bi aulia, husnuzon sama mereka. Wah, pulang itu bebawan, sekalipun zahirnya mah lenggang. Iya, nggak kelihatan lah. Wali mah kalau bagi ya nggak harus zahir dulu, ya. Tapi sesuatu itu ya bisa menjadi zahir nanti ketika orang tadi sudah dapat pemberian tersebut gitu. Ya, walhasil begitu dah ya. Tuh. Nah, makanya setiap ilmu itu ya ada pencetusnya. Untuk apa itu? Buat bertanggung jawab, gitu ya. Jadi kita ngaji apapun, fikih, tauhid yang kita pelajari, kita yakin kenapa? Sebab ada wadhi. Apa wadhi itu? Yang merumuskan, yang mencetus, yang mempeloporinya. Dia yang bertanggung jawab. Apakah boleh ngarang dewek? Ya kagak lah. Udah pilihan Allah Taala itu mah. Ar-rasikhuna fil ilm, ya. Orang-orang pilihan dari Allah Taala untuk menjaga syariatnya dengan Allah berikan ilmu kepada mereka, ya, sehingga mereka bisa merumuskan, mencetuskan setiap bidang ilmu dalam agama gitu. Itu wadhi namanya ya. Yang keberapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam. Yang ketujuh, nama ilmu ya. Nama ilmu ya. Nah, jadi setiap bidang ilmuwan ada namanya ya. Nah, fikih. Ini ilmu tentang ibadah, apa namanya? Ilmu fikih. Ilmu tentang keimanan, ya tauhid. Ilmu tentang adab akhlak, ya tasawuf ya. Ilmu tentang bahasa, ya nahwu shorof, misalnya begitu ya. Ilmu tentang keindahan sastra, ya balaghah gitu. Ilmu tentang rumus pemikiran, ya mantik gitu misalnya ya. Semua ada namanya. Jelas jadinya gitu ya. Ada namanya, tuh ada pencetusnya ya. Kemudian apa lagi? Yang ke-8. Ya, yang ke-8 wastimdaduhu, referensinya. Ya, kalau bahasa kerennya gitu dah. Paham kan nih? Referensi no? Anda paham kan no, referensi? Ya, apa? Ya, apa tuh? Rujukan. Ya, rujukan atau apa sih? Ya, bahan-bahannya gitu ya. Ya, referensinya atau rujukannya. Jadi semua bidang keilmuan dalam agama ada referensinya. Ya, baik nakliyah ataupun akliyah. Kalau bahasa Inggrisnya ada dalilnya gitu dah. Mau dalil nakli ke mau dalil akli gitu ya. Tentunya istimdad. Istimdad itu apa? Ya sumber pengambilan atau referensi, sekarang ada bahasanya, atau rujukan gitu. Kemudian wa hukmuhu. Nah ini deh ya. Hukumnya ilmu. Ya. Jadi setiap ilmu ada hukumnya. Ilmu fikih apa hukumnya? Fardu ain. Ilmu tauhid apa hukumnya? Fardu ain. Ilmu tasawuf apa hukumnya? Fardu ain. Ilmu tafsir, ilmu hadis apa hukumnya? Fardu kifayah. Gitu ya. Jadi yang disebut dalam hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ini kalimat fardhahnya dibongkar sama ulama. Menuntut ilmu itu fardhah, wajib. Ilmu yang mana nih yang wajib? Gitu. Oh, dibagilah ilmu itu ngikutin ya kepada 5 hukum syar'i, 5 hukum syariat. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Emang ada ilmu yang hukumnya haram? Lah ada. Belajar ilmu sihir, santet, teluh. Ya, itu haram kan, ilmu juga itu ya. Haram. Gitu. Bahkan di antara para ulama sendiri ada yang mengharamkan membaca kitab ulama lain. Ya, ente nggak boleh, awas ketemu hadat haram ente baca kitab ini, disebutin. Itu antar ulama ada. Untuk siapa tuh? Buat orang awam. Kalau orang awam bahaya nih kalau ngaji kitab ini, maka dipotong orang. Maka haram ente mempelajari atau membaca kitab ini. Gitu. Itu jadi ilmu itu, setiap ilmu ada apanya? Ada hukum, ada hukumnya ya. Nah, kemudian wa masailuhu,
Yang terakhir ya, yang ke-10. Ya, masalah apa? Ini adalah masalah pembahasannya. Masalah pembahasannya. Ya, jadi yang dibahas nih dalam ilmu ini apa sih pokok-pokok pembahasannya? Masalah-masalah yang diutarakan, yang dibahas ya. Oh, ini masalah ilmu fikih. Yang dibahas apa itu? Ya, masalah ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, plus tata cara dan kaifiatnya. Ini ilmu tauhid. Apa sih pokok pembahasannya? Oh, sifat-sifat Allah Ta'ala, di sifat wajib, mustahil, jaiz gitu ya. Ini ilmu tasawuf ya. Apa sih pokok pembahasannya? Oh, masalah pembersihan hati. Itu ada penyakit namanya hasad, ada riya, ada kibir, ada sum'ah, ada ujub dan lain sebagainya. Ya, itu namanya pokok pembahasan. Itu setiap ilmu ada semua itu. Jadi 10 perkara ini namanya disebut muqaddimah ilmu ya. Muqaddimah ilmu itu tuh membahas segala macam perkara yang berkaitan dengan kajian setiap bidang keilmuan yang kita pelajari gitu. Ini kita mau ngaji kitab tauhid nih, mau belajar ilmu tauhid. Maka kalau mau lengkap sebelum masuk ke kitab, belajar dulu ini. Namanya Al-Mabadil Asyrah. Namanya apa sih? Ilmu tauhid. Apa itu pengertiannya? Lughatan wastilahan. Menurut makna bahasa dan menurut makna istilah. Ya. Kemudian sasarannya nih kemana? Oh, tauhid ke Allah dan ke Rasul dan perkara-perkara gaib. Ya. Kemudian pelopornya siapa ini? Gitu. Ini yang merumuskan ilmu siapa? Gitu. Ya. Dan seterusnya yang 10 tadi. Nah, setelah kita memahami itu, tahu itu, baru kita belajar tauhidnya lebih mantap, lebih yakin. Kenapa? Ternyata ilmu ini bukan ya ilmu sembarangan, bukan boleh camat-comot, semua ada ya referensinya, ada pencetusnya, ada pembahasan segala macam. Gitu. Nih, kalau mau punya kitabnya nanti beli ini. Ini yang ngarang Sayyid Habib Saleh bin Ahmad bin Salim Al-Idrus. Orangnya masih hidup ya. Namanya I'lamul Bararah bil Mabadil Asyrah. Jadi ente mau ngaji kitab tauhid, tinggal buka. Yang 10 tadi ada di sini. Mau ngaji fikih, tasawuf apa segala macam ada. Tuh. Ada kitabnya semua ya. Hah? Mantunya Habib Abdullah. Iya. Mantunya Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balpagi Malang. Ini anak beli waktu nggak salah waktu haul di Malang nih beli. Ada berapa kitab tuh kitab betul? Banyak beliau nih karangannya. Iya. Kan waktu beliau ngajar tuh kita datang tuh ke majelisnya ya. Nah itu ke majelis beliau Habib Soleh. Hah? Berapa? Ini? Masa sih? Anak beli gocap dah. 25 malahan waktu itu. Ya cuma kalau nggak salah ini 5 tahun yang lalu. Hah? Sama ada di situ. Masa sih tipis kitabnya ini segini doang nih. Salah harga kali itu mungkin. Kayak kemarin ntar. Ya, tuh begitu ya. Tuhnya muqaddimah ilmu ya. Ingat tuh, jadi muqaddimah ada 2, ada muqaddimah kitab, ada muqaddimah ilmu. Kalau muqaddimah kitab itu rata-rata sama tuh pengarang ya. Ada basmalah, ada hamdalah, bahkan ada yang lebih lengkap lagi ada syahadat ya. Pakai syahadat asyhadu alla ilaha illallah bla 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 gitu, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ada sholawat ya, sholawat ada yang panjang, ada yang ringkas. Kemudian sampai amma ba'du atau wa ba'du gitu ya. Ya, kayak di sini mah wa ba'du gitu kan. Ya. Ini kalimat wa ba'du ya, kalimat pemisah antara muqaddimah sama isi kitab. Ya. Tuh, kalau dibahas nahwunya nih, kenapa dibacanya dhammah atau rafa wa ba'du? Karena mewakili atau mengganti kalimat-kalimat yang dibuang. Artinya wa ba'du ai wa ba'dal basmalah walhamdalah wa shollah wa salam ala nabi, baru kemudian pengarang menjelaskan tentang isi muatan kitabnya gitu ya. Amma ba'du atau wa ba'du gitu ya. Itu dari basmalah sampai wa ba'du namanya disebut muqaddimah
kitab itu ya. Terus fahadhi risalatun wajizatun. Fahadhi maka bermula ini risalatun, sebuah kitab ya. Risalah maksud kitab di sini. Sebuah kitab wajizah yang ringkas artinya. Maka bermula ini sebuah kitab yang ringkas ya. Fit tanbih di dalam mengingatkan. Tuh. Ala mastamalat alaihi kalimatut tauhid wasyahadah. Ya, bermula ini sebuah kitab yang ringkas, kitab kecil itu ya. Di dalam mengingatkan tentang apa? Ala tentang lah kalau ya, kalau bahasa kitanya mah atau atas itu. Mastamalat sesuatu maknanya ma atas sesuatu, istamalat yang di apa namanya? Yang meliputi ya, istamalat tuh. Yang meliputi ya, alaihi atas mak tersebut, atas sesuatu tadi tuh meliputi ya, di mana kalimatut tauhid wa syahadah, dalam kalimat tauhid dan syahadah ya. Jadi artinya mengingatkan tentang isi muatan gitu dah ya, mengingatkan tentang isi muatan yang terkandung di dalam kalimat tauhid dan kalimat syahadah. Kalimat apa itu? Kalimat tauhid dan kalimat syahadah ya. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah, jadi kalau pakai asyhadu namanya kalimat syahadat. Kalau langsung la ilaha illallah namanya kalimat tauhid ya. Nanti ini banyak punya nama nanti nih, ada di depan disebutin ya. Jadi katanya ini kita buat ngingetin tentang isi muatan atau kandungan yang terdapat di dalam kalimat tauhid atau kalimat syahadah ya. Min ulumin, dari berbagai macam ilmu. Tuh. Ternyata ini sekalipun kalimatnya singkat, pendek dan ringkas, tapi mengandung katanya min ulumin. Ulum jama dari ilmu. Artinya bukan satu ilmu, semua bidang ilmu bersumbernya dari situ. Dari kalimat la ilaha illallah. Tuh. Wadalat alaihi, dan juga menunjukkan kalimat tersebut min a'malin, daripada segala amalan-amalan. Ya. Amal maksudnya min amalin maksudnya ibadah ya. Warusumin, dan adat-adat zahir. Jadi semua perilaku manusia baik yang sifatnya ibadah ataupun adat itu semua bersumber dari kalimat la ilaha illallah gitu ya. Jadi ada yang juga min amalin, daripada amalan zahir, amalan batin, warusumin, dan amalan zahir, boleh begitu juga ya. Jadi artinya semua ilmu, semua amalan, perbuatan kita, ibadah baik zahir maupun batin bersumbernya gitu tuh ya, daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tuh ini ya, Sayyid Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad ingin membongkar daleman muatan kalimat itu. Ya, kalau kita lihat emang kalimatnya singkat, pendek, ringkas. Siapa juga bisa. Atau orang kafir sekali dengar langsung hafal dia, ya kan? Tapi ini ternyata seperti sebuah cek dia. Orang dikasih cek. Satu lembar kan cek mah ya. Tapi tulisannya sini ya, nominalnya 100 miliar. Misalnya begitu. Jangan 100 miliar dah. Kebanyakan belum pernah ngeliat duitnya soalnya. 100 juta dah. Yang pernah kita lihat itu 100 juta. Sebuah cek tulisannya 100 juta misalnya. Ya kan? Ya. Ini orang bawa itu ada di kantongnya. Bagi kemana juga pede dia. Dia masuk ke mall, kemana? Mall yang paling mahal, Sogo misalnya. Jakarta ada Sogo ya. Ini kita masuk aja, kagak boleh pakai sandal jepit di situ. Mesti pakai sepatu, pakai sandal jepit, diusir sama satpam. Mau kemana Pak? Masuk, pulang. Kenapa? Pakai sandal jepit. Ya, masuk itu mesti rapi, ya kan, pakai sepatu. Tapi orang bawa, ya dia bawa cek, dia bilang begini sama satpam. Apa? Ngapa saya diusir? Ya Bapak udah pakai pakaian kumal begini Pak, pakai sandal jepit, masuk ke Sogo Pak,
Mau beli apaan? Ngeliat aja nggak boleh barangnya ya. Boro-boro dia mau beli, ya kan? Tapi dia keluarin dia. Nih, tapi saya punya 1 lembar ini nih. Dia keluarin tuh. Dibuka sama dia. Berapa itu? 100 juta atau 1 M. Itu Satpam langsung hormat. Kata saya, baik Pak, Bapak akan saya kawal dari masuk sampai keluar Pak. Pokoknya saya temenin, gitu tuh. Jadi hormat dia. Bahkan cium tangan, pelak dia. Ya, orang diupain nanti udahannya. Ya, gara-gara gitu tuh. Nah ini kalimat itu seperti cek. Orang masuk kuburan, atau orang kampung mati dia. Masuk kuburan, kata malaikat, ente mau kemana? Anda mau ke sorga. Wah, mau ke sorga, pede banget ya. Sorga masih jauh mas. Belum kiamat, belum dihisab, belum masuk sorga lagi. Emang punya modal apa? Saya punya cek. Apa ceknya? Nih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata malaikat, oh iya kalau begitu mah siap. Nanti aku kawal engkau. Begitu. Ya, makanya di sini ya dikatakan sama Habib Ahmad Masyhur, ini kalimat punya isi kandungan yang luar biasa. Min ulumin, pakai jama disebutnya. Dari berbagai macam ilmu, bahkan ilmu dunia sumbernya dari sini. Ya, adanya teknologi dari mana emang? Dari sini semua. Karena bentuknya jama ya. Bukan cuma ilmu dunia doang, bukan cuma ilmu akhirat doang, ilmu agama aja, tapi ilmu dunia semua masuk kemari. Wa a'malin, pakai jama juga, jama dari amal. Semua perbuatan yang sifatnya ibadah, mau yang besar, mau yang kecil, zahir maupun batin. Bahkan warusumin, yang sifatnya adat. Ya, perbuatan adat kebiasaan kita. Kenapa? Ya, orang Islam kebiasaannya yang sifatnya mubah bisa jadi pahala, bisa ada kebaikan gara-gara punya la ilaha illallah dia. Ya, gara-gara punya iman, punya la ilaha illallah, maka ibadah, makan jadi pahala. Tidur jadi pahala. Ngumpul sama bini jadi pahala gitu. Sumbernya apa? Karena dalam hatinya ada apa? Ada la ilaha illallah. Tuh. Semua jadi kebaikan. Ya, semua jadi manfaat buat orang yang dalam dirinya ada kalimat tauhid atau kalimat syahadat. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mukmin, gitu kan? Sungguh mengagumkan urusan orang beriman mah. Orang yang punya iman, urusan dia itu mengagumkan semua. Menakjubkan luar biasa, gitu. Ya, dia dapat musibah, dia sabar, ada pahala. Dia dapat nikmat, dia bersyukur, dapat pahala, gitu. Jadi mau ibadah, mau adat, semua ya mengandung kebaikan dan manfaat buat orang tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara punya apa nih? Kalimat la ilaha illallah. Ya. Terus uqaddimuha, kata Sayyid Ahmad Masyhur ya, uqaddimuha, aku persembahkan ini kitab, gitu deh ya. Bahasanya aku persembahkan ini kitab ya ila qurra'i, kepada para pembaca-pembaca ya, al-muta'attishin, yang haus, yang dahaga, muta'attish ya, ila fahmi haqaiqiddin, ya untuk memahami hakikat-hakikat agama. Tuh, jadi muatan sumber isi daleman agama ada dalam kalimat ini nih. Ya, jadi makanya tahu agama itu jangan cuma luarnya ya. Jadi kalau kita mau tahu dalemannya ya mesti duduk ngaji. Ya, karena ulama akan membongkar semua muatan, daleman, isi, kandungan agama dari kalimat ini. Tuh. Makanya banyak orang-orang yang haus ini para pembaca-pembaca kitab nih ya, banyak yang kehausan untuk tahu apa sih dalemannya itu kalimat, apa sih muatan agama. Nah, itu dia yang bakal bahas ya secara mendalam nanti di dalam kitab ini. Amilan ya, halnya aku berharap ya. Amilan ini bentuk isim fa'il ya. Kata amala ya'mulu artinya berharap. Amala ya'mulu roja yarju, berharap. Yang aku berharap antahulla, bahwa ini risalah, ini kitab ini bisa menempati min qulubihim, dari hati-hati mereka para pembaca, mahala ridha wal qabul, tempat keriduan dan diterima. Artinya mudah-mudahan ini kitabku bisa diterima, bisa disambut ya, bisa disenangi oleh para pembaca ya, untuk menghilangkan rasa dahaga mereka, rasa haus mereka. Hala yahulu ya. Ingat nih, kita memang perlu ngaji sorob begitu ya. Ini
Hala yahulu bisa hala yahulu, ada hala yahillu. Tuh, beda baris, beda arti. Kalau hala yahulu bisa menempati atau memenuhi artinya. Tapi kalau hala yahillu artinya halal. Ya, gitu tuh. Bahasa Arab begitu memang ya. Kayak tadi tuh, ada mukhtar pakai kho, artinya yang terpilih. Ada muhtar pakai H kecil, artinya apa? Bingung. Ya. Al-hairin tadi tuh orang-orang yang bingung gitu. Tuh bahasa Arab begitu. Jadi perlu ngaji nahwu shorof begitu tuh. Orang kalau dia belajar shorof, dia bakal tahu kalimat sekalipun jumlahnya ribuan bahkan jutaan, bisa tahu dia. Ini bacanya bagaimana nih? Ini bacanya tahulu apa tahilu gitu. Ini bacanya burun, birun apa barun gitu. Kalau gitu ya. Kalau bahasa Arab mah beda baris, beda arti gitu. Ya kayak cerita apa tuh? Yang orang mati, yang orang sakit mati dikasih ular hitam. Haba sama iya, hayya. Kelebihan titik tuh bisa mati orang. Antara habbatun sauda sama hayatun sauda. Ya beda kemana-mana lah. Kalau habbatun sauda artinya apa? Jintan hitam. Obat itu mah ya. Ada hadisnya lagi. Habbatun sauda dawa likulida kata Nabi. Ini mah kelebihan titik satu doang, titiknya gak banyak. Jadi hayatun sauda. Lagi sakit makan ular hitam, mampus pisan tuh orang. Ya baik sih emang dari penyakitnya. Udah gak sakit lagi maksudnya, orang mati ya kan. Iya. Tuh bahasa Arab begitu ya. Jadi dia bahasa yang sensitif. Takarannya mesti pas itu ya. Apalagi dia banyak. Nah kemarin tuh kayak Habib Mustafa bilang ya, banyak kosakata kan, taruh di FAT. Perlu itu tuh. Apalagi santri ya, yang masih muda-muda ngaji tuh. Termasuk yang belum kawin, mumpung belum kawin nih, ngaji nahwu shorof yang dalam. Sebab udah kawin ngaji nahwu shorof agak sedikit berat. Ya. Iya, lagi ngaji nahwu shorof lagi mikir, telepon Mbak Bini, "Bang, susu habis." Buyar tuh semua. Ya, "Bang, belum beli beras nih." Ya. Jadi memang mesti fokus ya. Ya, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Ya, semua bisa, tergantung bagaimana niat dan kesungguhan itu mah. Kalau kita sungguh-sungguh, biar udah aki-aki juga bisa ngaji nahwu shorof. Nah. Tuh ya. Tuh namanya ini ya disebutnya wazan nanti. Kalau kita ngaji shorof ada wazannya, ada timbangannya. Itu perlu ya. Belajar shorof buat yang muda-muda nih. Ya, apalagi yang memang santri ya, mesti tahu itu. Bahkan mesti betul menguasai. Udah ya. Itu katanya aku berharap atau harapanku semoga ini kita bisa diterima ya, bisa menempati ruangan di hati para pembaca gitu ya. Itu dengan tempat keridhaan dan penerimaan gobul. Kemudian watabulla. Tuh, watabulla atopnya ke antahula. Dan aku berharap agar bisa apa? Bala ya bulu, artinya membasahi. Bala ya bulu balalan. Kalau banyak panjang beda lagi artinya. Ada bala ya bulu. Ada bala ya bulu, beda tuh artinya. Kalau bala ya bulu, basah juga, cuman kencing artinya, dikencingin. Bala ya bulu, baulan artinya kencing. Tapi kalau bala ya bulu artinya membasahi gitu. Ya. Ya. Bala, kalau bala ya bulu baulan, kalau bala ya bulu balalan masdarnya. Ya. Watabula, dan aku berharap semoga ini bisa membasahi ya minhum, daripada mereka, daripada para pembaca apa? Sodat talahufi. Sodat talahufi ya. Artinya apa? Rasa haus yang sangat. Sodat talahub tuh haus banget gitu ya. Semoga bisa membasahi tenggorokan mereka yang sedang kehausan gitu. Ini bahasa kinayah ya. Artinya semoga ini kitab bisa memuaskan ya keinginan mereka terhadap ini ilmu gitu ya. Jadi bisa menghilangkan rasa dahaga yang sangat luar biasa ya, ila dzalikal manhalil ma'sul ya, menuju kepada manhal, tempat minum, artinya manhal, kepada tempat minum al-ma'sul yang manis. Ma'sul yang dikasih madu artinya al-ma'sul yang diberi madu, manis artinya ya.
Jadi semoga ini kitab menjadi tempat pelepas dahaga dari rasa haus mereka ya, dengan minuman yang manis yang seger gitu. Ini kita lagi haus banget nih, minum sirup gitu ya, wah seger batu kan, seger, hilang rasa hausnya begitu. Jadi diumpamakan di kitab seperti sirup gitu, seperti air sirup yang manis, yang dingin. Kita lagi kehausan di siang hari, minum itu, waduh seger banget gitu ya. Jadi diumpamakan, dikinayakan seperti itu ya. Ya. Jadi mudah-mudahan di kitab seperti air sirup yang dingin yang bisa menghilangkan rasa dahaga, rasa haus yang sangat gitu. Wasamaituha, dan aku beri nama akan ini kitab risalah ini ya, aku kasih nama apa? Miftahal Jannah. Bacanya Miftaha. Kalau nahwanya namanya jadi maf'ul tsani dari sama yusami ya. Samaituha Miftahal Jannah, dan aku kasih nama ini kitab, namanya kitab Miftahul Jannah. Apa artinya Miftahul Jannah? Kunci sorga ya. Mudah-mudahan yang ngaji ini punya kunci sorga kita semua ya. Iya, ini penting nih. Jadi kita lagi pengen bikin kunci sorga gitu ya. Ini kita kan udah dikasih, semua manusia udah dikasih kuncinya masing-masing sama Allah. Nih kasih ya. Cuman kuncinya belum diukir. Ibarat besi mah kuncinya masih lempeng. Ini kunci kalau masih begini nih nggak bisa buat buka pintu ya. Jadi mesti diapain? Mesti dibikinin gigi. Nah, itu namanya kunci. Kalau saya dibikin gigi, dimasukkan ke kunci. Kalau kita misalnya, bang, saya mau bikin kunci nih, duplikat namanya ya. Kita bawa tuh ke tukang kunci kan, sampai di sana dilihat sama dia, diakurin tuh sama kunci yang dia punya, gigi-giginya. Ya kemudian diukir sama persis. Itu namanya disebutnya Miftahul Jannah begitu ya. Jadi kita dikasih duplikatnya udah nih, cuman belum dikasih gigi. Maka sekarang kita ngaji tauhid, ibadahnya lagi bikin gigi-giginya. Supaya besok di akhirat nih jatah ente pintu surga, cuman masih dikunci. Coba buka sekarang. Masukkan kuncinya, dibuka, jebret. Iya benar, bisa tuh. Coba kalau belum kasih gigi mah, ya nggak bisa, los gitu. Nggak bisa diputar ya. Nah, ibaratnya kayak begitu dah. Kunci namanya juga ya. Jadi kunci itu ada batang kuncinya plus ada gigi-giginya. Sebagian katakan, kata ulama, ini batangnya iman, ini giginya ibadah gitu. Jadi batang sama giginya itu nggak bisa pisah dari kunci. Baru disebut kunci namanya. Ya, kalau baru batang doang mah namanya bahan kunci ini mah gitu. Kita sekarang udah dikasih bahannya nih, semua manusia dikasih bahan iman, ya bahan kunci sorga sama Allah semua. Cuma di alam dunia disuruh bikin gigi. Apa itu? Tuh nih ngaji, ibadah ya, termasuk kita membahas tentang makna kalimat la ilaha illallah ya. Tuh terus apalagi rojaan tuh ya, sama rojaan sama amilan. Cuman kalau amilan menanya hal ya, bentuk isim fa'il. Kalau rojaan namanya masdar, roja yarju, bimana amala ya'mulu ya, artinya berharap ya. Rojaan aku berharap ya, atau harapanku, antaftaha, bahwa ini risalah bisa membuka. Fatah yaftahu, membuka. Nama udah jadi kunci ya, bisa membuka. Liman ya'taqiduha, bagi orang yang meyakini akan muatan ini kitab, akan ini risalah. Wa ya'malu, dan bagi orang yang mau melakukan, berbuat, beramal. Bimadmuniha, madmun dengan isi ini kitab. Ya madmunnya isi atau kandungan ini kitab ya. Ya, semoga ini kitab bisa membuka. Membuka apa? Maf'ulnya mana tuh? Maf'ulnya abwaba bacanya. Itu abwaba maf'ul dari taftaha. Antaftaha abwaba gitu asalnya Mbak ya. Ya semoga ini kitab bisa membuka pintu-pintu apa? Jannatir ridwan wal khulud. Sorga, tempat keridhaan dan tempat keabadian tuh. Jadi sasarannya Miftahul Jannah nih abwaba jannatir ridwan wal khulud. Ya. Jadi ini berarti isyarat dari pengarang, ngaji kitab ini, paham kitab ini dan kita amalin udah cukup. Ente sudah punya kunci sorga yang siap membuka abwab, bukan bab lagi. Kalau ab itu jama dari babun, jamanya abwab, pintu-pintu sorga
ya tempat aridwan, tempat keridwan, dan tempat keabadian. Nah, itu harapan dari pengarang kitab. Mudah-mudahan jadi kenyataan buat kita semua ya. Ya, jadi kitab ini menjadi sabab ya bisa membuka buat kita ya yang kita yakini isi kitab ini tuh ya takid, dan juga kita mau mengamalkan isi kandungannya agar dibukakan semua pintu-pintu surga, tempat keridhaan Allah dan tempat keabadian ya. Wa tilkal jannatu wallahu alam bisawab. Sampai sini dulu ya. Ini mukadimahnya belum kelar nih ya. Nah.